Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai tetanus generalisata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan rekan-rekan saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan. Maksud kami datang ke tempat ini yaitu untuk melaksanakan penyuluhan kesehatan mengenai waspada tetanus generalisata, kenali gejala dan cegah sejak dini. Yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri yaitu dari saudara kita dan saudari Sekar. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah diperkenalkan juga oleh moderator yang ganteng kita, yaitu saudara Sahid. Ya, boleh diperkenalkan lagi Bapak-bapak, Ibu. Ya, perkenalkan saya Genta Fakrita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari program studi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai waspadai tetanus generalisata, kenali gejala dan cegah sejak dini. Sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui apa itu tetanus? Baik, jika ibu belum tahu, kita langsung saja ya. Prevalensi ya, tahu bapak ibu. Jadi angka kejadian tetanus itu di Indonesia memang cukup tinggi, yaitu hampir 100.000 penduduk. Selain itu, menurut data WHO, mencatat kematian akibat tetanus di Indonesia itu mencapai 2.000 kasus. Jadi sangat tinggi ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu tetanus termasuk penyakit akut yang ditandai dengan kekakuan otot dan spasme akibat toksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi salah satu penyebab dari tetanus itu Clostridium tetani ya. Bapak ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, Clostridium tetani ini yaitu salah satu bakteri yang dapat mengakibatkan nyeri pada rahang bawah dan leher ya. Jadi bakteri ini biasanya ditemukan di tanah, di besi yang berkarat, bahkan kotoran hewan ya. Jadi bapak-bapak di sini juga ibu-ibu di sini harus waspada dengan alat-alat tersebut ya. Bapak-bapak ibu-ibu, jadi tetanus ini kan penyebabnya Clostridium tetani ya. Nah, salah satu penyebarannya itu jika ada luka di tubuh kita gitu. Jadi jika bapak-bapak ibu-ibu tidak langsung membersihkan luka tersebut, lalu langsung melakukan aktivitas tanpa proteksi atau tanpa pencegahan, dapat meningkatkan risiko terjadinya penyebaran bakteri tetanus ini atau bakteri Clostridium tetani. Baik bapak-bapak ibu-ibu, jadi salah satu kategori gejala dari penyakit tetanus itu banyak sekali. Yang pertama, kekakuan otot. Biasanya kekakuan otot ini terjadi pada daerah leher atau pada bagian rahang bawah. Lalu ada kejang otot, lalu ada kesulitan menelan, bahkan mengalami demam karena adanya proses inflamasi atau proses infeksi ya. Nah, berlangsung selama berapa hari? Berlangsungnya itu selama 7 sampai 10 hari setelah terjadinya bakteri tetanus itu atau Clostridium tetani itu masuk ke dalam tubuh ya. Kan ada luka tuh. Jika bapak-bapak ibu tidak langsung membersihkan luka tersebut, maka akan meningkatkan risiko terjadinya masuk bakteri tersebut ya. Nah, selama 7 sampai 10 hari itu gejalanya. Selanjutnya ada farmakoterapi dari tetanus ini. Nah, jika gejala tetanus ini sudah muncul yang sudah disebutkan tadi seperti demam, lalu ada kejang dan sebagainya, itu dapat diberikan obat anti tetanus. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa segera langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk diberikan anti tetanus. Anti tetanus ini terdiri
atas dua jenis ya, dari manusia dan dari serum kuda. Nah, antitetanus serum kuda ini seringkali menyebabkan reaksi alergi sehingga perlu dilakukan tes alergi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tetanus imunoglobulin ini berasal dari manusia dan dapat diberikan dengan dosis 3.000 hingga 6.000. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak usah perkenalan lagi ya, kan tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang penata-laksanaan medis tetanus generalisata. Jadi ada 3 sasaran penata-laksanaan tetanus, yaitu yang pertama membuang sumber tetanus plasmin, yang kedua menetralisasi toksin yang tidak terikat, yang ketiga perawatan penunjang atau suportif sampai tetanus plasmin yang berdekatan dengan jaringan telah habis di metabolisme. Baik, yang selanjutnya ada cara pencegahan tetanus. Pengendalian tetanus, terutama tetanus maternal dan neonatum di Indonesia dilakukan dengan yang pertama ada imunisasi DPT-3 diberikan pada bayi. Selanjutnya yang kedua ada imunisasi tetanus toxoid anak sekolah yang diberikan penguatan kekebalan tubuh anak SD di Indonesia. Yang ketiga, imunisasi tete ibu hamil dan wanita subur juga dilakukan sebagai strategi pengendalian tetanus dengan program ETN, yaitu eliminasi tetanus neonatum. Dan yang terakhir ada persalinan yang bersih dan merawat paling pusat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dapat disimpulkan dari para pemateri yang tadi. Kesimpulannya yaitu tetanus generalisata adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang menyerang sistem saraf dan menyebabkan kekakuan otot serta spasme yang dapat berakibat fatal. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius, terutama di negara berkembang, akibat cakupan imunisasi yang belum optimal serta keterbatasan akses terhadap fasilitas perawatan intensif. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin dicukupkan sekian untuk penyampaian materi. Bila mana ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri, dipersilakan. Izin bertanya, Bapak, bagaimana jika besi baru atau paku baru yang belum berkarat, apakah itu masih bisa menjadi penyebab terjadinya tetanus? Langsung saja ya dijawab Ibu. Jadi bisa saja terjadi penyebaran bakteri Clostridium tetani pada paku yang baru, tapi risikonya lebih kecil dibandingkan risiko yang paku yang sudah berkarat. Nah, karena lebih banyak itu bakteri itu berkumpul di paku yang lebih berkarat gitu. Seperti itu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, kalau orang yang sudah vaksin tetanus, apakah bisa kembali terkena tetanus lagi? Jawab ya Pak. Jadi jawabannya iya Pak. Meskipun sudah divaksin, seseorang masih berpotensi terkena tetanus. Namun resikonya terkena tetanus pada orang yang telah divaksin lengkap sangat rendah, terutama jika vaksinnya dilakukan sesuai jadwal dan diberikan suntik booster 10 tahun sekali. Kalau masih ada yang ditanyakan? Ada Pak, apakah tetanus bisa menular dari orang ke orang? Izin jawab ya Ibu. Jadi jawabannya tidak Ibu. Tetanus tidak bisa menular dari orang ke orang. Penyakit ini disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium tetani yang masuk ke tubuh melalui luka terbuka. Bukan karena kontak langsung antara manusia. Karena itu, meskipun seseorang sedang sakit tetanus, ibu tidak akan tertular hanya dengan menyentuh atau berdekatan dengannya. Yang perlu diwaspadai adalah lingkungan yang kotor atau benda tajam yang terkontaminasi.
tidak semua tanah itu mengandung bakteri Clostridium tetani, tetapi tanah yang sudah terkontaminasi, contohnya tercampur dengan kotoran kuda, ya, bahkan risikonya lebih tinggi gitu, dibandingkan tanah yang tidak terkontaminasi. Jadi pertanyaan, bagaimana apabila kita sudah tertusuk oleh benda yang kotor ataupun sudah berkarat agar tidak terjadi tetanus, itu cara membersihkannya bagaimana? Jadi jawab ya Ibu, jadi jika Ibu nanti suatu waktu mengalami luka sayatan, luka robek dan sebagainya itu, jika benda yang melukainya itu mengalami karatan, segera cuci luka tersebut, lalu berikan antiseptik di rumah, ya, Bapak Ibu. Lalu jika Bapak Ibu tidak segera melakukan pencucian luka tersebut, bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemberian obat anti tetanus dan lain sebagainya. Begitu, Ibu. Baik, Bapak Ibu, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian untuk penyuluhan kesehatan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kalian bingung nyari fakultas apa serta mau kuliah di mana? Ini dia beberapa alasan kalian harus memilih Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Yang pertama, menjadi fakultas favorit di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Yang kedua, dosen-dosennya memiliki akademik dan pengajar yang bagus. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan karir juga yang menarik. Yang keempat, jika kalian ingin menjadi perawat ataupun bidan profesional, maka Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya solusinya. Dan masih banyak lagi alasan kalian untuk masuk Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Terima kasih telah menyaksikan video penyuluhan kesehatan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.